Halo guys, kembali lagi bersama saya Renal Mayor. Di video kali ini saya ingin memberikan 6 ciri-ciri pacar terbaik atau pasangan terbaik. Ciri-ciri yang pertama adalah pacar terbaik atau pasangan yang terbaik itu harus mencintai kita apa adanya. Harus mencintai kita apa adanya, bukan karena ada apanya. Oke? Kenapa mencintai apa adanya itu merupakan hal utama? Karena itu adalah dasar dari sebuah hubungan. Kalau seseorang itu mencintai kita dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kita keterbatasan, dalam keadaan kita tidak punya apa-apa saja, seseorang itu sudah bisa menyayangi kita, mencintai kita. Bagaimana kalau kita dalam berkelimpahan atau kelebihan, atau kita menjadi sesuatu yang sangat berharga di mata orang lain? Kebanyakan zaman sekarang, seseorang mencintai orang yang ia cintai atau orang yang ia sukai itu karena orang itu punya uang yang banyak. Yang kedua, karena orang itu punya segalanya yang bisa berikan. Mungkin dia anak hits, mungkin seseorang dicintai karena dia anak bola misalnya, atlet, dan pokoknya masih banyak hal. Jadi zaman sekarang itu seseorang dicintai karena ada sesuatu. Itu fakta yang saya lihat. Hanya beberapa saja yang murni, cinta yang murni. Ya, cinta yang murni itu seperti apa? Cinta yang murni itu mencintai apa adanya begitu. Tidak perlu terlalu memperhatikan dari apa yang ia punyai, dari fisik ketampanannya, tetapi ketulusan hati dalam mencintai kita, menyayangi kita, itu yang terpenting. Kalau seseorang itu mencintai kita apa adanya, tanpa mempedulikan semua yang ada di belakang kita, masa lalu kita, sikap hidup kita yang dulunya kelam, apapun yang kita tidak punya, yang mungkin ia rindukan tetapi kita tidak miliki, namun ia tetap menerima kita, itulah pasangan terbaik. Ciri-ciri yang kedua adalah setia. Setia ini merupakan satu kata yang terdiri dari 5 huruf, tetapi kebanyakan tidak semua orang mampu melakukannya. Setia itu seperti apa? Setia menjaga hatinya, pikirannya, tubuhnya untuk seseorang yang ia cintai. Itulah kesetiaan. Kalau ia mencintai kita, tetapi ia membagi cinta kita dengan orang lain, membagi rasa dengan orang lain, atau dia bisa membagi waktunya untuk orang lain, itu bukan cinta. Karena cinta yang murni itu selalu mampu menjaga total dan keutuhan hati dan cintanya untuk orang yang ia cintai. Dan setia itu memang sangat sulit, tetapi hanya orang-orang terbaik, hanya pacar terbaik, pasangan terbaik yang mampu setia. Dan ketika kita menemukan orang-orang tersebut, kita harus bisa menjaga. Lanjut, ciri-ciri yang ketiga adalah selalu memberikan pengaruh positif. Kenapa saya katakan itu masuk dalam sebuah ciri-ciri pacar terbaik atau pasangan terbaik? Pasangan yang terbaik adalah pasangan yang mampu membawa kita berkembang ke arah yang lebih baik. Ketika kita menjalani sebuah hubungan dengan seseorang, lalu kita mengalami sebuah proses yang sangat sulit, yang justru membawa kita semakin jauh dari hal-hal baik yang biasa kita lakukan, atau justru semakin membawa kita jauh dari Tuhan, jauh dari hal-hal peribadatan, maka itu bukan pasangan terbaik. Karena pasangan yang terbaik selalu menimbulkan hal-hal baru yang membawa kita berkembang ke arah yang lebih baik. Kalau kita jalan dengan orang itu, terus kehidupan kita semakin kacau, kehidupan kita semakin tidak bagus, hubungan kita dengan orang tua, tetangga, atau teman makin jauh dan tidak berjalan seperti biasanya, saya rasa bahwa pasangan Anda itu perlu dipertanyakan. Dan jikalau itu yang terjadi, maka dia bukan pasangan yang terbaik. Terserah teman-teman mau bilang apa, tetapi saya mengklaim bahwa dia bukan pasangan yang terbaik. Karena kalau dia pasangan yang terbaik atau dia pacar yang terbaik,
ia mampu memberikan pengaruh positif, bukan pengaruh negatif. Ya, karena pacar terbaik yang mencintai kita apa adanya, yang mampu setia kepada kita, dia juga mampu membuat hal-hal baru yang baik muncul dari dalam diri kita. Ciri-ciri yang keempat adalah selalu mendukung dalam kemajuan bersama. Pacar terbaik atau pasangan yang terbaik adalah dia yang tidak hanya memikirkan egonya, tetapi ia juga mengutamakan kemajuan bersama dalam sebuah hubungan. Kebanyakan yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika si cewek selalu mengerti akan kemauan pasangannya, semua yang pasangannya mau dituruti, diizinkan, kegiatan ini itu semuanya diizinkan. Ketika si cewek meminta izin untuk harus mengikuti kegiatannya atau aktivitasnya atau hal-hal yang menyangkut dengan talentanya dibatasi oleh si cowok, ini kan tidak mendukung dalam kemajuan bersama. Dia hanya mementingkan egonya. Teman-teman, saling mendukung itu paling penting, karena itu menunjang akan level dari sebuah hubungan tersebut. Kita berada di tingkat bawah atau tingkat atas. Nah, salah satu penunjang hal tersebut adalah kita harus saling mendukung. Karena sebuah hubungan berpacaran itu adalah langkah awal untuk nanti kita akan membangun sebuah rumah tangga. Jadi dalam hubungan berpacaran saja kita tidak bisa saling mendukung satu sama lain, masih saling cemburu, tidak mau izinkan pacar untuk mengikuti kegiatan di kampus atau membatasi pacar untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Itu akan membuat kita justru tidak saling mendukung dan hubungan kita akan semakin rumit kalau salah satu hanya mau dimengerti dan tidak mau mengerti yang lain. Jadi ingat bahwa kita harus berikan kepercayaan kepada pasangan kita, karena ketika kita yakin bahwa dia yang mencintai kita, dia mampu menjaga hati dan cintanya, dan dia juga mampu setia. Nah, oleh sebab itu, ketika kita ingin menjadi pasangan yang terbaik, kita juga harus mampu memahami apa maunya pasangan kita. Kita juga harus mampu memberikan sebuah kontribusi yang baik terhadap pasangan kita. Jangan terkesan bahwa kita yang mau menang sendiri, hanya keinginan kita yang harus dituruti, hanya kita yang boleh diizinkan, sedangkan pasangan kita dilarang, dibatasi. Itu tidak boleh, karena mendukung dalam kemajuan bersama itu merupakan hal penting yang mewarnai kualitas dari hubungan kita. Ciri-ciri yang kelima adalah mencintai latar belakang kehidupan keluarga kita. Jadi pasangan kita itu tidak hanya mencintai kita apa adanya saja, tetapi ia juga mampu mencintai latar belakang kehidupan keluarga kita, mencintai orang tua kita, bapak dan mama, adik-adik, kondisi dan kebiasaan dalam keluarga kita. Dia mampu mengerti dan dia juga mampu menyesuaikan. Semua menyangkut dengan keluarga kita, ia bisa terima. Itu ciri-ciri yang kelima. Dan ciri-ciri yang keenam, yang terakhir, ini yang paling penting, takut Tuhan. Takut Tuhan ini bukan seperti kita takut setan. Kalau orang takut setan atau takut terhadap sesuatu, dia semakin menjauh. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah takut Tuhan, orang yang lebih dekat dengan Tuhan. Ini menyangkut dengan rohani, ya. Pasangan terbaik atau pacar yang terbaik adalah selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika ia takut Tuhan, berarti ia mampu mencintai kita apa adanya. Ketika ia takut Tuhan, ia mampu memberikan pengaruh positif dalam kehidupan kita. Ketika ia takut Tuhan, ia mampu setia. Ketika ia takut Tuhan, ia mampu mencintai latar belakang kehidupan kita. Ketika ia takut Tuhan, ia mampu saling mendukung dalam kemajuan bersama. Jadi, pacar yang terbaik, pasangan yang terbaik adalah
orang yang selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika ia mengutamakan Tuhan dalam hidup, semua 5 hal tadi akan melekat dalam dirinya dan dia lakukan setiap saat. Ketika saya mengatakan seperti begini, pasti ada banyak orang yang bilang, so suci saja. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Memang betul, kita manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi kita belajar dan berusaha untuk mendekati kesempurnaan tersebut. Karena yang sempurna hanya Tuhan, ya. Nah, oleh sebab itu, kita harus belajar menjaga kehidupan kita di mata Tuhan. Kita harus menjaga sikap hidup kita, pola hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika ada yang salah, kita belajar untuk memperbaiki. Ketika kita menjauh, kita berusaha untuk dekat kembali kepada Tuhan. Kita bangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, aktif di dalam kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan gereja, karena iman kita akan semakin bertumbuh dan kita akan diberikan hikmat untuk lebih dewasa untuk menjalani setiap hari-hari, terutama di dalam dunia berpacaran kita yang mungkin akan persiapan menuju ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu rumah tangga. Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, dimanapun saja kita berada, setiap kita pasti menginginkan pacar yang terbaik, pasangan yang terbaik. Kadang kita meminta begini, Tuhan, saya mau pacar yang ganteng, saya mau pacar yang tidak pemalu, saya mau pacar yang anak baik-baik, saya mau pacar yang orang kaya, anak bola atau anak basket, anak dance, anak hip hop. Tetapi Tuhan kasih kadang ya yang kita dapat tidak sesuai dengan yang kita mau. Ingat, tidak semua hal baik itu datang sesuai dengan apa yang kita mau. Kadang Tuhan kasih yang ada sama dia itu hanya beberapa. Sisanya kita yang akan lengkapi, kita yang akan buat mengerti. Ketika kita mendapatkan pasangan itu seorang pemabuk, Tuhan mau mungkin kita yang harus merubah dia menjadi lebih baik. Mungkin kita juga pernah meminta kepada Tuhan, Tuhan, saya mau pacar atau pasangan itu yang rajin beribadah, tetapi pada kenyataannya kita dapat yang tidak sesuai. Itu berarti PR kita untuk harus merubahnya. Ajak dia ibadah, ajak dia aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja. Kalau ia tidak mau, berarti dia bukan pasangan yang terbaik. Kalau ia takut Tuhan dan kalau ia mencintai kita, setiap keinginan kita menyangkut dengan hal yang rohani, dia akan ikut, gitu ya. Jadi ingat teman-teman bahwa tidak semua yang kita minta baik, tidak semua yang kita mau tentang pasangan kita yang kita minta di dalam doa, tidak Tuhan jawab langsung. Dari 6 ciri-ciri ini, mungkin hanya beberapa saja Tuhan kasih 2 atau 3. Sisanya kita yang harus bantu memunculkan itu dalam dirinya. Karena pasangan yang terbaik adalah dia yang mampu menanamkan hal-hal baik dalam diri pasangan dia, sehingga hal-hal itu akan menimbulkan banyak hal positif dalam diri pasangan dia. Salah satu contohnya yaitu menyangkut dengan kegiatan-kegiatan rohani atau kegiatan-kegiatan peribadatan. Pasangan yang terbaik itu selalu menghargai Tuhan dalam hidupnya, menghargai hidup yang Tuhan sudah kasih. Kalau hidupnya sendiri saja ia tidak hargai, bagaimana dia bisa menghargaimu? Ya kan? Sederhananya seperti ini. Kalau Tuhan sang pencipta saja ia sudah dihargai, bagaimana ia bisa menghargaimu sebagai pasangan, sebagai pacar? Oleh sebab itu, pintar-pintarlah dalam memilih pasangan. Bukan berarti saat ini ketika kita memiliki pasangan yang pemabuk, yang mungkin aktif mengkonsumsi ganja, mungkin yang kita memiliki pasangan yang selama ini mungkin jauh dari Tuhan, yang memiliki hal-hal buruk, saat ini langsung kita kasih putus tidak. Tetapi teman-teman berusaha membentuk mereka, membawa mereka ke arah yang lebih baik. Dan saya percaya kalau ada niat baik, ketulusan dari hati untuk membuat pasangan kita menjadi lebih baik, maka bukan hanya 6 hal itu saja, akan ada banyak hal baik yang lahir dari pasangan kita. Karena saya teringat akan satu cerita tentang anak dan bapak yang sedang memancing. Ketika si anak melihat bahwa bapaknya ada memancing, bapaknya mendapatkan ikan begitu banyak. Nah, seketika itu juga ia datang dan ia meminta kepada bapaknya, "Bapak,
saya minta ikan. Tetapi apa yang dikatakan oleh bapak tersebut? Bapaknya bilang begini, bapak tidak akan kasih kau ikan. Ini pancinganmu, kau cari umpan dan mancing. Dan anak itu lakukan seperti apa yang dikatakan oleh bapaknya. Ia mencari umpan, menggunakan pancingan yang dikasih oleh bapaknya, dan ia berusaha mancing dan akhirnya dia mendapat ikan dengan usahanya sendiri. Sama dengan pasangan yang terbaik. Tuhan tidak kasih langsung murni anak itu, anak yang ganteng, anak yang baik, tidak tahu miras, tidak tahu isap ganja, paling menghargai, pokoknya semuanya terbaik. Tidak, mungkin Tuhan kasih hanya beberapa yang ada di dalam dirinya. Sisanya kita yang berusaha membentuk dia menjadi pribadi yang baik. Kalau dia tidak mau dibentuk, berarti pastinya dia bukan pasangan yang terbaik. Karena kalau kita tetap bertahan, maka kita yang akan menyesali kemudian hari. Ingat, yang menentukan kehidupan kita hancur dan tidaknya di masa yang akan datang bukan orang lain, kita. Oke, mungkin itu beberapa ciri-ciri yang dapat saya bagikan dan juga pesan untuk kita semua. Terima kasih.